bilangnya pusing cari kerjaan, tapi kamu malah asik-asikan mesra-mesraan sama perempuan lain. Kamu batalin aku sama anak-anak di rumah, sementara kamu mesra-mesraan sama perempuan ini. Dari mana kau? Aku nggak akan pergi, Mas. Kamu pikir aku takut sama kamu? Kamu saja. Kamu udah bikin aku malu, tau gak? Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Dia memang sudah sengaja untuk menyiapkan bensin itu. Karena memang dia sudah niatin sebelumnya. Yang ada di pikiran saya saat itu adalah bagaimana saya bisa menyelamatkan anak-anak saya. Gimana kabarnya Mbak? Semoga sehat? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, alhamdulillah. Maaf Mbak, boleh dilepas maskernya? Mbak nggak usah khawatir Mbak. Di program ini kami jaga kerahasiaan identitas dan privasi semua narasumber kita. Baik. Maaf Mbak, saya nggak nyangka. Nggak apa-apa, Mbak. Saya sudah terbiasa melihat reaksi orang seperti itu. Makanya saya sering pakai masker supaya menutupi wajah saya. Mbak, kalau boleh tahu, ini bekas luka karena apa ya Mbak? Luka bakar, Mbak. Luka bakar? Bekas luka ini akibat suami saya yang mencoba untuk membakar saya hidup-hidup. Astagfirullahaladzim. Suami Mbak sendiri yang bakar Mbak? Dan bukan hanya saya, tapi juga anak-anak saya. Maaf Mbak, saya nggak paham. Jadi suami Mbak bakar Mbak dan anak-anak. Mbak yakin Mbak sanggup menceritakan ini kepada kita semua karena ya saya paham Mbak, ini mungkin secara tidak langsung bisa kembali menimbulkan trauma saat Mbak harus menceritakan momen-momen yang Mbak sudah lalui. Tidak apa-apa, Mbak. Kami sangat menghargai hal itu dan sekiranya kapanpun saat kita sedang berbicara Mbak merasa tidak nyaman, tidak kuat dengan semua luapan emosi, Mbak boleh berhenti kapan saja ya. Kami paham ini pasti berat sekali buat Mbak. Baik. Silakan Mbak. Bisa dibilang keluarga saya adalah keluarga yang bahagia. Kami memang bukan orang kaya, tapi kami termasuk mapan lah. Dan suami saya juga adalah seorang suami yang begitu penyayang. Dia sangat perhatian dengan saya dan juga dengan anak-anak saya. Ayo, siapa yang belum mandi? Iya, apa? Papa pulang. Kan kita mau kasih kejutan buat Papa. Iya, lupa, Kak. Ayo, Mah. Ya, Mah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Papa. Selamat ulang tahun. Ayo, Pak, tiup lilinnya. Malam itu adalah malam di mana saya tahu suami saya sedang ada masalah di pekerjaannya. Papa kenapa, Mah? Iya. Papa mungkin capek. Ya udah, tidur besok aja ya. Yuk, kita tidur. Yuk. Malam berikutnya, saya nunggu suami saya pulang. Suami kemana sih jam segini? Awal-awalnya tuh pulangnya tengah malam. Ya,
sekitar jam 12-an lah. Tapi makin lama malah makin menjadi, Mbak. Mas, kok jam segini baru pulang sih? Kamu kemana aja? Mas, capek ya Mas ya? Sini Mas, aku bantuin. Mas, kamu kenapa? Ada masalah ya Mas? Mas, capek ya Mas? Cerita dong Mas sama aku. Jangan diem kayak gini. Kondisi keluarga saya jadi berubah drastis. Begitu kontrak kerja suami saya ternyata nggak diperpanjang. Karena mikirin kondisi itu, suami saya jadi sering melamun, nggak semangat, dan sering pulang dengan bau minuman keras. Terus gimana Mbak? Apakah akhirnya suami Mbak berhasil mendapatkan pekerjaan? Belum, Mbak. Tapi saya coba untuk tetap bersabar dan memaklumi kalau memang nggak semudah itu untuk mencari pekerjaan. Ya memang nggak semudah itu untuk mendapatkan pekerjaan di zaman sekarang ini Mbak. Tapi ya itu, kalau akhirnya larinya ke minuman keras, yang ada kan justru itu menambah permasalahan Mbak. Itu yang saya takutin. Dan ternyata suami saya itu tidak hanya mabuk karena pusing cari kerjaan, tapi juga mabuk sama perempuan. Suami Mbak selingkuh? Iya. Pertama kali saya tahu perselingkuhan suami saya itu dari tetangga saya, Mbak. Yang kebetulan dia itu adalah security di tempat karaoke. Maaf ya Mbak, saya makin jadi nggak simpatik nih sama suami Mbak. Tapi maaf Mbak, silakan lanjutkan. Tadinya juga saya nggak percaya Mbak, kalau suami saya itu bisa setega itu selingkuh di belakang saya. Tapi lama-lama saya kepikiran terus. Bener-bener kamu keterlaluan ya Mas. Kamu bilangnya pusing cari kerjaan, tapi kamu malah asik-asikan mesra-mesraan sama perempuan lain. Pulang. Pulang! Aku nggak akan pulang kok. Kamu juga nggak pulang. Oh, jadi ini istri kamu. Pantesan aja kamu gak betah di rumah. Heh, kamu tuh nggak berhak menilai orang. Hah? Kalau kamu memang perempuan baik-baik, kamu nggak akan ada di sini dan ganggu rumah tangga orang. Apa? Stop! Stop ya, Bang! Stop! Kamu bikin malu aku tuh! Kamu bikin malu keluarga, Mas. Kamu belain dia daripada istri kamu sendiri. Pulang! Pulang! Mas, aku nggak mau pulang. Pulang! Mas, aku nggak mau pulang ke rumah, Mi. Tega banget kamu, Mas. Gimana lanjut ya, Bos? Ada cewek. Sendirian aja. Mau abang temenin nggak? Apa kamu jangan macam-macam? Kamu mau ngapain? Saya bukan cewek nakal ya, Mas. Nggak mau. Ayo. Lepasin, tolong. Lepasin. Ada cewek. Sendirian aja. Mau abang temenin nggak? Apa kamu jangan macam-macam? Yuk. Kamu mau ngapain? Saya bukan cewek nakal ya, Mas. Nggak mau. Ayo. Lepasin, tolong. Lepasin. Tolong. Kamu jangan pergi. Ayo sayang. Ayo sayang, kita senang-senang. Ayo, ayo ikut abang. Jangan. Ayo. 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 Tolong. Tolong. Hei, tunggu, jangan lari kamu. Tunggu, Tolong. tunggu kamu. Jangan lari. Tolong. Tungguin. Tunggu.
kemana ya? Sekarang kamu lari kemana lagi ya? Kamu melawan ya? Tolong! Aku selalu menemanimu, Mas, di saat senang maupun susah. Tapi kenapa, Mas, kamu tega mengkhianati aku? Apa salah aku? Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah. Jadi itu pertama kalinya Mbak mendapatkan kekerasan fisik dari suami. Setelah kejadian itu, suami saya jadi sering melakukan kekerasan sama saya, Mbak. Ya tapi kan tidak perlu menggunakan kekerasan fisik seperti itu dong Mbak. Apalagi namanya seorang istri itu kan pasti niatnya mengingatkan pada yang benar. Mas, kenapa kamu kasar ini sama aku, Mas? Kamu udah mempermalukan aku. Tapi emang harusnya kamu tuh malu, Mas. Kamu sebagai suami dan ayah, kamu malah mesra-mesraan sama perempuan lain. Perempuan lain? Hah? Dia itu bukan perempuan sembarangan. Dia itu pemilik perusahaan. Dia mau kasih kerjaan buat aku. Gara-gara kamu tuh semuanya buyar. Kerjaan aku gak dapet. Tapi aku nggak ikhlas, Mas, kalau kamu dapat pekerjaan dan cara seperti itu. Nirmala, aku kerja buat siapa? Buat kamu, buat anak-anak. Bukan buat orang lain. Kamu mikir dong di situ. Mas, kamu pikir aku sebodoh itu? Percaya sama alasan kamu? Iya? Kalau memang dia perempuan baik-baik dan dia punya perusahaan, nggak pantas, Mas. Dia itu jalan dan mesra-mesraan sama laki-laki udah beristri dan Salah aja kamu.